Biografi Al-Maghfurlah Kiai Haji Subur Aditama. Masa muda dan pendidikan. Dikenal dengan nama panggilan Pak Subur, beliau memiliki nama lengkap Subur Aditama. Beliau adalah putra kedua dari Simbah Ahmad bin Musyitari dan Simbah Paliem binti Surorejo, yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret 1959 di Simo, Boyolali. Abah Subur menikah dengan Ibu Siti Amanatun, putri dari Simbah Suherdi bin Singo dan Simbah Sumti bin Jarkasi, dari desa Dersono, Gondanggrawe, Andong, Boyolali. Abah Subur kecil hidup di tengah lingkungan Islam, abangnya desa Teter. Belajar dari kecil dalam pendidikan formal dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Jika petang, Abah Subur kecil membantu orang tuanya mengembala kambing dan kerbau. Nuansa keagamaan hanya ditemukan di suaru kecil pondok desa. Waktu itu pendidikan agama dapat dibilang belum ada. Abah Subur muda dikenal sebagai sosok pemuda yang cerdas, pemberani, pandai bergaul, berjiwa pemimpin, terampil, dan kreatif, serta suka menjaga kebersihan. Pada umur 18 tahun, beliau diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan ditempatkan di pelosok Boyolali perbatasan dengan Grobogan, tepatnya di SDN Repaking Wonosegoro, sekarang Kecamatan Wonosamudro. Masa mudanya bisa dibilang habis dalam kebebasan. Ia menjadi petolan OGLO, Organisasi Guru Lali Omah, tongkrongan pemuda kawasan Wonosegoro dan sekitarnya. Selain itu, ia juga aktif dalam grup keroncong dan maniak sepak bola. Hingga akhirnya, petugas PNS-nya berpindah tempat ke daerah Andong. Abah Subur muda ini merasakan gersang di hati. Pada umur 25 tahun atau sekitar tahun 1993, akhirnya beliau uzlah keluar desa untuk mencari ilmu agama. Setelah bermusyawarah dengan keluarga, ia menjadi pemuda pertama dari desa Teter yang menjadi santri. Gitar yang beliau punya dijual kemudian dibelikan Al-Quran terjemah sebagai bekal masuk pondok pesantren. Pondok pesantren Jumrotul Talibin yang terletak daerah Kecangan Andong, Kabupaten Boyolali menjadi dakwah candra di mukanya. Diasuh oleh Simbah Kiai Kulyubi, alumni Pondok Pesantren Termas Pacitan, Kiai Ali Muhtar atau dikenal dengan panggilan Mbah Totar adalah salah satu masyayikh pondok tersebut. Selain Simbah Kulyubi, Allah yarhamhuma, yang menjadi tumpuan ilmu dan pengabdian Abah Subur dalam mencari ilmu agama. Meski telah berumur 25 tahun, ia tidak malu untuk mempelajari agama dari dasar kembali, mulai dari alif, ba, ta, dan seterusnya, kepada para asatidz, bahkan kepada kawan gotakan yang lebih muda. Selain mengaji, Abah Subur menjadi abdi dalem derek ngawula kepada Mbah Totar selama kurang lebih 3 tahun. Beliau nyantri hingga tahun 1998 atau sesaat sebelum menikah. Pernikahan dan keluarga. Setelah selesai menuntut ilmu di pondok pesantren, Abah Subur kembali ke Teter dan selang beberapa tahun beliau menikah. Nyai Siti Amatun adalah nama wanita yang beliau cintai hingga akhir hayatnya. Mbak Tun, sapaan akrab Ibu Nyai, merupakan santri pondok pesantren Madrasatul Quran Kecangan Andong, Boyolali. Diasuh oleh Simbah Kiai Hamdani, murid dari Simbah Kiai Umar bin Abdul Manan Al-Muayyad, Solo. Terletak tidak jauh dari Ponpes Jumrotul Talibin, sebuah pondok salaf yang memfokuskan pembelajarannya pada pendidikan Al-Quran dan hifzul Quran. Dari pernikahan ini, Abah Subur dikaruniai 2 putra dan 1 putri, yakni Gus Muhammad Manan Maknawi, Ning Aryani Fadilah, dan Gus Saiful Anam yang sekarang masih menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
kecintaannya pada NU. Akhir dekade 80-an ketika Abah Subur kembali dari pondok, Nahdlatul Ulama di Kecamatan Simo sebelum terbentuk secara organisasi, ada jamaahnya tapi belum terkoordinir jamiahnya. Maka pada awal 90-an, Abah Subur bersama beberapa rekan menginisiasi berdirinya Majelis Wakil Cabang atau MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Simo. Sebagai pijatan dakwah ala Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiliyah, selaku pemuda, beliau menjadi pengurus gerakan pemuda Ansor pertama di Simo. Kecintaan terhadap NU tidak dapat terlepas dari masa studinya di pesantren dengan kultur salaf. Di samping itu, beliau juga merintis TPA Pait, tempat pembelajaran Al-Quran Pemuda Islam Teter, yang kelak menjadi fondasi berdirinya Pondok Pesantren Nurul Quran Simo. Babat alas ini beliau lakukan bersama dengan Ibu Nyai yang lebih banyak memberi contoh ngaji roso, ngaji kahanan dengan murid didiknya, kawan perjuangan maupun jamaahnya. Hampir 24 jam waktu beliau berdua habiskan untuk berjuang dari majelis ke majelis, dari dukuh ke dukuh hingga keluar Simo. Menginisiasi berdirinya TPA di desa-desa, mengkoordinir alumni-alumni pesantren dan para ahli Quran, membuat berbagai taklim maupun majelis Al-Quran harian, mingguan, lapangan, maupun tahunan yang hingga sekarang masih terus berjalan. Hal ini didasarkan pada keprihatinan beliau dan pemahaman bahwa pendidikan adalah tonggak peradaban dan bahwa regenerasi itu diperlukan untuk keberlangsungan dakwah Islam. Khidmah beliau pada NU tidak lekang oleh waktu. 2 kali menjabat sebagai pengurus PC Gerakan Pemuda Ansor Boyolali pada era 2000-an hingga akhir hayatnya sebagai syuriah PCNU Kabupaten Boyolali. 1 minggu tepat sebelum wafat, beliau masih disibukkan dengan mengawal pelatihan kader muda NU dengan PWNU Jawa Tengah. Bersama dengan Halakah PCNU Boyolali, NU, NU. Kalimat tersebut selalu beliau diulang-ulang dan menjadi salah satu dasar serta visi berdirinya Pondok Pesantren Nurul Quran Simo beserta dengan lembaga-lembaga pendidikannya. Berdirinya pesantren. 17 tahun sudah perjalanan Pondok Pesantren Nurul Quran Simo. Waktu yang relatif singkat untuk ukuran suatu lembaga pendidikan. Alhamdulillah, pesantren yang berangkat dari nol besar ini sudah bisa setapak demi setapak melangkah maju, walau belum begitu drastis perkembangannya. Cikal bakal pondok berawal dari TPA PAIT. Terletak di sebuah dusun bernama Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Didirikannya tidak lama setelah beliau berdua menikah dan resmi mukmin di desa Teter. Kajiannya masih terbatas pada waktu sore dan setelah maghrib. Beratnya dakwah dan cobaan tentu datang silih berganti. Kesemuanya dilewati dengan penuh kesabaran dan ketekunan hingga setiap tahun murid didik selalu bertambah dari desa asal dan sekitarnya. Pada tahun 1995, mulailah berdatangan santri yang ikut mukim dan kalong serta secara silih berganti. Mereka masih bertempat di dalam bersama dengan keluarga Bapak Kiai. Berawal dari beberapa santri yang ingin tabarukan Al-Quran baik secara bin nazar maupun bil gaib kepada Ibu Nyai. Tahun bertambah tahun, santri mukim semakin bertambah meski belum memiliki nama dan asrama. Kala itu yang dikenal dengan sebutan Pondok Pak Subur atau Pondok Teter. Dan akhirnya,
Pada tahun 2005, Pondok Pesantren Nurul Quran Simo resmi berdiri, berbekal dakwah dan restu para masyayikh. Hingga tahun 2013, kurang lebih 100 santri Ponpes Nurul Quran Simo bersistem salaf murni. Dirasa pentingnya dakwah melalui jalur sekolah formal, Abah Subur mulai berpikir untuk merambah pada pendirian lembaga pendidikan formal, dan dengan cepat direalisasikan. Selain itu, beliau juga telah melakukan kerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Surakarta dengan mengadakan perkuliahan sejak tahun 2007 silam hingga sekarang terus berjalan. Lembaga Pendidikan Formal 1. PAUD dan RAIT Nurul Quran berdiri tahun 2013. 2. SDIT Nurul Quran berdiri tahun 2014. Ketiga, MTS Unggulan Nurul Quran berdiri pada tahun 2015. Keempat, MAPK Nurul Quran berdiri pada tahun 2018. Pendidikan non-formal Madrasah Diniyah Nurul Quran, Teter dan Nayan. Kedua, BLKK Program Menjahit berdiri tahun 2018 dari Kemnaker RI. Ketiga, beberapa TPA dan TPQ binaan di Simo dan sekitarnya. Pada tahun ajaran 2022 dan sampai 2023 ini, Pondok Pesantren Nurul Quran Simo Boyolali diamanahi dengan 801 santri mu'kim, bertepat di 2 lokasi berbeda. Di Desa Teter, Induk berjumlah 101 santri, dan Desa Pelem, NQ 2, berjumlah 700 santri. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaringan relasi yang dibangun oleh Abah Subur sejak muda, pembangunan pondok terus berlangsung. Begitu pula dengan pembangunan kepribadian serta pola pendidikan santri. Selalu diadakan evaluasi demi terciptanya pondok pesantren yang dapat menghantarkan para murid didiknya sukses fit dunia wal akhirah. Ayamul Huzni. Pada siang hari Senin, 4 April 2002 yang bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah. Pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Simo, beliau Abah Kiai Haji Subur Aditama, wafat meninggalkan kita semua. Tepat sebulan setelah perayaan milad beliau yang ke-63, serta menghadiri wisuda putra ragil di Pondok Lirboyo. Ada beberapa nasihat beliau yang sering diutarakan kepada para santri, di antaranya 1. 5 kunci sukses hidup di dunia. Sholat jamaah, suarakan Al-Quran, sholat malam dan duha, sedekah, serta puasa Senin dan Kamis. Kedua, basahi lidahmu dengan Al-Quran. Ketiga, di mana bumi berpijak, di situ langit kau junjung. Semoga kami para santri bisa melaksanakan nasihat-nasihat beliau, dan semoga amal soleh beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal jariahnya mengalir hingga hari kiamat. Diampuni kesalahannya serta dikumpulkan bersama para nabi, aulia dan sholihin. Amin.